butuh bantuan dari Pak Aceh dan Pak Saiful Huda untuk bersama-sama memperjuangkan 120.000 guru agama bukan PNS. Edaran Menpan RB terkait rekrutmen 1 juta tenaga guru itu tidak menyertakan guru agama. Sementara berdasarkan data di Kementerian Agama, Direktorat PAI, dan kami ada 120.000 guru agama non-PNS di sekolah umum yang telah mengabdi di atas 15 tahun. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan akses dan kesempatan, betul-betul mereka tidak mendapatkan keadilan dari negara. Nah, kami betul-betul meminta kepada Pak Saiful Huda dan Pak Asih untuk memperjuangkan 125.000 guru agama non-PNS ini, khususnya yang GPAI ya. Tentu guru-guru agama yang lain pun tetap diberikan akses yang sama. Nah, itu terkait PPPK. Atau yang kedua terkait PPG. Saat ini kuota PPG untuk guru agama Islam, kuota yang diberikan oleh Direktorat PA atau Direktorat PA memiliki kuota antara 1.000, sebelumnya hanya 1.000. Tahun kemarin, tahun 2020, 5.000, tapi sayangnya tidak bisa dilaksanakan karena dananya tersedot oleh COVID. Namun, sementara Kemendikbud tetap bisa melaksanakan walaupun daring. Nah, kuota 5.000 ini itu menjadi persoalan ketika yang telah lulus pretest saja 32.000 guru agama, sementara yang belum ikut pretest sekitar 60.000 lebih. Jadi artinya bagaimana nanti guru-guru agama ini, profesionalitas guru-guru agama ini bisa diselesaikan atau bisa di-upgrade. Bisa jadi sampai mereka pensiun pun mungkin mereka belum mendapatkan kesempatan untuk di PPG atau disertifikasi. Mungkin nanti Pak Nur Huda dari Direktorat PAI bisa menginformasikan terkait ini. Nah, persoalan PPG ini menurut saya itu membutuhkan dukungan dari Komisi 8 dan Komisi 10 agar Direktorat PAI khususnya mendapatkan dukungan pendanaan, dukungan budget DIPA untuk penambahan kuota PPG guru-guru agama. Nah, PPG yang kami usulkan itu tidak hanya bisa yang kami usulkan adalah daring dan luring jika memungkinkan, dan juga peningkatan kapasitas LPTK Islam Negeri yang di bawah Kementerian Agama. Juga kami usulkan bagaimana proses PPG di LPTK ini melibatkan organisasi profesi seperti apa ini. Itu soal PPG. Yang ketiga soal pembinaan, Pak Saiful dan Pak Aceh. Guru-guru agama Islam di sekolah umum itu pembinaannya berada di bawah Kementerian Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat PAI. Nah, problem-problem pembinaan ini salah satunya adalah soal in-passing. Dan yang paling krusial adalah soal sinkronisasi data dapodik dan data siaga atau data dapodik ini dimiliki oleh Kemendikbud, sementara data siaga atau simpatika itu dimiliki oleh Kemenag. Nah, antara data dapodik dan data siaga ini tidak sinkron. Artinya, guru-guru agama tetap harus ada di dapodik, guru-guru agama Islam maksud saya, juga guru agama yang lain, tetapi juga harus mengisi data di siaga. Sementara antara data dapodik dan data siaga tidak terjadi sinkronisasi atau tidak terdapat apa yang disebut sinergitas. Padahal banyak sekali problem-problem yang berbasis data ini yang juga menimpa kepada guru-guru agama. Salah satunya adalah soal UKG, SIM PKB Kemendikbud tidak bisa diakses oleh guru-guru pendidikan agama Islam. Nah, soal data ini juga menimpa posisi pengawas PAI. Karena begini Pak Saiful Huda dan Pak Aceh, guru agama Islam khususnya, itu ada yang diangkat oleh pemerintah daerah, ada yang diangkat oleh Kemenag, dan ada yang honorer, ada yang guru bantu, dan ada yang guru yayasan. Nah, ini data mereka ini
harus ada di data Dapodik dan ada di data siaga. Nah, ini yang kemudian telah kami sampaikan kepada Dirjen GTK pada tanggal 28 Januari 2020, juga bersama dengan Pak Direktur mengadakan musyawarah bersama tripartit antara Kemendikbud, Kemenak, dan Akpai untuk sinkronisasi regulasi dan data ini. Namun hingga saat ini belum terlihat progresnya, karena mungkin saya juga tidak tahu perkembangannya atau tidak mendapatkan update informasi. Nah, boleh dikatakan tuntutan kami, mohon maaf bahasanya tuntutan, kami menjadi penting menyuarakan 120.000 guru pendidikan agama Islam yang bukan PNS. Yang pertama, meminta agar dalam rekrutmen tenaga guru menyertakan guru pendidikan agama di sekolah pada tahun 2021 ini, Pak Saiful Huda, dan mohon betul pada Pak Saiful Huda dan Pak Dr. AC untuk memperjuangkan hal yang ini. Yang kedua, meminta agar kuota PPG untuk KPAI diperbesar dan dukungan anggarannya yang diberikan dikelola oleh Direktorat PAI. Ketiga, meminta agar pelaksanaan PPG diadakan secara daring dan luring serta melibatkan organisasi provinsi. Dan yang keempat, bagaimana sinkronisasi data seiring sejalan dan harmonis. Nah, kira-kira itu menurut saya yang poin-poin penting yang kami sampaikan terkait problem PPPK dan PPG yang menjadi urgent saat ini diperjuangkan oleh kami, dan mohon dukungan serta perjuangan bersama dari Komisi 10 dan Komisi 8. Nah, itu saja mungkin Pak